Ruang Dewa Bela Diri, Bab 3. Namun, perbedaan dari yang terakhir adalah bahwa roh terakhir Ye Xiwen memasuki ruang dan benar-benar merasakan kondisi fisik. Tetapi sekarang saya bisa merasakan situasi tubuh luar pada saat yang sama. Rasanya seperti penggunaan ganda. Dan ada dua di antaranya rata-rata. Ye Xiwen tidak membuang waktu. Dia segera mengendalikan para dewa di ruang khusus dan mulai mengolah Ming Yugong. Informasi yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul di benaknya. Dan kenyataan kultivasi juga hancur. Ye Xiwen sangat gembira. Sepertinya tidak ada yang salah dengan tebakannya. Ye Xiwen berhenti dan keluar dari ruang misterius. Praktek berlatih Ming Yugong dikesampingkan. Sekarang masih ada hal yang sangat penting untuk dilakukan. Yaitu memilih seni bela diri terlebih dahulu. Jika seorang pejuang tidak tahu seni bela diri, itulah yang dianggap sebagai seorang pejuang. Apalagi ketika bertarung dengan musuh, tidak akan ada seni bela diri sama sekali. Jika ada kekuatan internal dan tidak ada seni bela diri, itu hanya bisa menjadi akhir dari pelecehan. Langit sudah cerah. Ye Xiwen dipersiapkan. Pergi ke halaman orang tua untuk sarapan. Ini adalah kebiasaan keluarga Ye. Bahkan jika ketiga anak-anak keluarga Ye telah pindah dari dewasa. Tetapi jika mereka tidak di rumah, perlu makan 3 kali di rumah. Itu dimakan bersama. Ketika Ye Xiwen tiba, orang tua dan saudara-saudari telah tiba, dan mereka menunggunya. Aku bahkan tidak kembali untuk makan malam tadi malam. Di mana saja kamu? Tanya Ye Kongming. Ye Kongming adalah seorang pria parubaya dengan wajah serius. Baby pergi untuk berlatih. Ye Xiwen secara alami tidak berani menyingkirkan hal-hal dari ruang misterius itu. Aku ingin memberitahu ayahku kabar baik. Ye Kongming memancarkan pandangan aneh di matanya dan bertanya, berita bagus apa? Ya, katakanlah. Adik laki-laki. Betapa baiknya. Kakak kedua Ye Xiwen. Ye Ruxue bertanya dengan cepat. Dia dilahirkan dengan wajah bayi. Meskipun usianya lebih dari 20 tahun. Tetapi juga 10 tahun. Sekitar 5 atau 6 tahun. Melihat yang lebih kecil dari Ye Xiwen. Ye Feng, kakak dari berita itu, menoleh dan memandang Ye Xiwen. Wajah Ye Feng mirip dengan Ye Kongming. Itu seperti versi muda Ye Kongming. Penampilannya yang ganteng disertai dengan kemeja putih. Saudara-saudari berusia 3 tahun dan telah tumbuh bersama dan memiliki hubungan yang sangat baik. Meskipun ibu Ye Xiwen, Xia Chungsui, telah berusia lebih dari 40 tahun. Tetapi dia telah dimanjakan selama bertahun-tahun. Dan dia penuh dengan seni bela diri. Dia memiliki pekerjaan yang baik di wajahnya. Tampaknya dia hanya berusia awal 20-an. Dia hanya melihat sebuah keluarga. Meskipun Ye Xiwen hanyalah anak angkat. Tetapi di dalam hatinya, dia tidak berbeda dengan orang tuanya. Aku ingin belajar seni bela diri. Ye Xiwen berkata sambil tersenyum. Ketika kamu belajar seni bela diri, apakah kamu berhasil menembus 4? Ye Kongming tertegun. Dan kemudian bereaksi dan berkata. Dan menyapu Ye Xiwen. Dan tiba-tiba menjadi jelas. Tidak buruk. Ye Kongming tidak berpikir bahwa ada apa-apa. Lagi pula, Ye Xiwen adalah kekuatan tahap akhir terbesar ketiga. Tidak mengherankan bahwa itu telah menembus ke keempat. Namun, dia tidak pernah membayangkan bahwa Ye Xiwen menerobos dari yang ketiga ke yang keempat di malam hari. Xia Chungsui juga tersenyum dan mengangguk. Meskipun dia hanya menerobos dari lusa hingga lusa, tapi dia sangat senang dengan setiap perbaikan Ye Xiwen. Keluarga itu sangat bahagia, dan tidak berpikir ada apa-apa, karena Ye Feng atau Ye Ruxue menerobos lebih cepat daripada Ye Xiwen. Terobosan Ye Xiwen pada saat ini adalah normal. Tunggu makan. Bayi itu ingin pergi ke perpustakaan untuk memilih seni bela diri. Ye Xiwen berkata sambil tersenyum. Sesuai dengan aturan Yuanzong, setelah menerobos ke-4 hari berikutnya, Anda dapat memasuki perpustakaan untuk memilih seni bela diri. Tetapi hanya yang utama seni bela diri. Kali ini pemilihan seni bela diri. Bebas. Dan hanya kali ini, jika Anda ingin belajar seni bela diri di masa depan, Anda harus mengubah poin. Poin-poin ini semua sekte miliki. Biasanya gunakan berbagai kredit atau harta surgawi untuk menebus. Yah, ayo pergi. Tapi kamu harus memilih seni bela diri ini. Sekarang kamu masih memainkan tahap dasar.
Tidak mungkin untuk memilih terlalu banyak seni bela diri. Jadi untuk waktu yang lama, kamu akan menggunakan seni bela diri ini. Kata Ye Kongming, dari awal belajar hingga pelatihan terakhir hingga daceng, rata-rata orang harus mengatakan kurang dari 10 tahun. Bahkan jika itu hanya seni bela diri utama. Bahkan jika itu adalah seorang jenius, dibutuhkan 1 atau 2 tahun. Ye Kongming berarti bahwa keserakahan dan mengunyah tidak buruk. Pelatihan seni bela diri tidak dapat diremehkan. Jika Anda belum berlatih sampai mencapai puncak, Anda hanya dapat belajar lebih banyak dan lebih banyak lagi. Itu longgar. Ye Siwen mengangguk dan berkata, bayi tahu. Ye Siwen tahu bahwa Ye Kongming adalah pepatah kuno yang mengatakan bahwa dia tahu kebenaran tentang korupsi. Dia juga tahu kebenaran tentang keserakahan dan mengunyah. Masih ada satu hal yang ingin dikatakan bayi itu. Tanya Ye Siwen. Katakan. Ye Kongming tersenyum di wajahnya. Ye Siwen menerobos, dan hatinya sangat bahagia. Lain kali, anak itu ingin memasuki Gunung Qingfeng dan berlatih di gunung. Sesegera mungkin untuk mengkonsolidasikan ranah saat ini, tetapi juga untuk mengasah seni bela diri. Ye Siwen berkata, pikir Ye Siwen, kekuatan internal dapat dibudidayakan di tempat yang tenang. Tetapi seni bela diri, atau dalam pertarungan, Anda dapat memahami esensi dan membuat kemajuan cepat. Terlebih lagi, jika dia ingin berkultivasi di ruang misterius itu, maka dia tidak bisa membiarkan orang lain melihatnya. Ya, Ye Kongming mengangguk, meskipun beberapa merasa tidak nyaman. Tetapi ketika Ye Feng dan Ye Ruxue menerobos ke kelas berat keempat, mereka juga memasuki Gunung Qingfeng untuk berlatih. Pada saat itu, usianya jauh lebih kecil daripada Ye Siwen. Setelah makan sarapan, langit benar-benar menyala. Dan perut Ye Siwen pergi ke perpustakaan Yuan Yuan. Koleksi buku adalah salah satu tempat paling penting di Yuanzhong. Karena rahasia-rahasia ini mewakili warisan Yuanzhong. Yuan Yuan dapat ditentukan oleh Gunung Qingfeng selama ratusan tahun. Semuanya mengandalkan penipu ini untuk memastikan warisan Yuanzhong. Masih pagi, ketika Ye Siwen tiba di perpustakaan. Seperti di masa lalu, hanya ada satu orang tua di belakang perpustakaan. Berbaring di kursi goyang, melihat buku kuno yang sudah menguning, bahkan dengan santai. Pendahulu Ye Siwen dulu datang ke perpustakaan di perpustakaan. Perpustakaan itu tidak hanya menipu, tetapi juga geografi beberapa negara di lantai pertama perpustakaan, rahasia keajaiban, dan berbagai buku. Selain itu, ini berisi konten yang tak terhitung jumlahnya dan tidak relevan terkait dengan kultivasi. Pendahulu Ye Siwen sering datang ke sini untuk meminjam buku di bidang ini. Setelah bertahun-tahun, Ye Siwen juga buku yang komprehensif. Dan banyak generasi pejuang yang lebih tua diperkirakan tahu lebih sedikit daripada Ye Siwen. Sangat banyak. Selama waktu yang Ye Siwen lewati, saya akan mencari tahu situasi di dunia sesegera mungkin. Dan saya tidak akan datang ke sini. Jadi tidak asing dengan tempat ini. Bab 4. Lantai kedua dan atas adalah tentang seni bela diri. Perpustakaan dibagi menjadi 5 lantai. Di lantai pertama, ada beberapa buku gratis. Di lantai 2 adalah beberapa latihan utama. Lantai ketiga adalah latihan peralihan. Dan lantai 4 adalah lanjutan. Di lantai 5, ada beberapa latihan tingkat bawaan di dinasti Yuan. Selama bertahun-tahun, Ye Siwen tidak tahu nama partai lain. Tetapi semua orang memanggilnya Mo Lao. Meskipun dia tidak tahu identitasnya, dia ingin menjadi pendahulu Yuan Yuanzhong. Jadi setiap kali Ye Siwen bertemu dengannya, dia sangat hormat. Ye Xiaozi ada di sini. Buku apa yang ingin kamu lihat kali ini? Apakah sejarah atau geografi? Mo Lao meletakkan buku itu, penuh senyum dan berkata bahwa persepsi Ye Siwen masih sangat bagus. Tidak hanya sederhana dan sopan, tetapi lebih penting. Ya, ada sangat sedikit orang yang bersedia untuk tenang dan membaca beberapa buku tahun ini. Generasi yang lebih muda sangat bersemangat. Mo Lao, aku datang ke buku seni bela diri hari ini. Kata Ye Siwen. Wuji, mata Mo berkedip dengan jelas. Sudah 4. Ya, hahaha. Tawa besar Mo Lao benar-benar membawa Ye Siwen sebagai seorang anak. Karena kamu di sini untuk memilih latihan. Tetapi seni bela diri tidak boleh serakah, atau cocok untuk dirimu sendiri.
Mo Lao berkata, meskipun setiap murid yang datang ke sini untuk memilih cheat, dia akan mengatakan demikian. Tetapi untuk Ye Xiwen ini sangat serius. Banyak anak muda yang selalu ingin mempelajari ini pada awalnya. Mereka ingin belajar itu. Mereka tidak dapat memperhatikan. Dan bahkan beberapa orang berpikir mereka berbakat. Mereka dapat mempelajari semuanya. Hasil akhirnya hanya bahwa harimau itu bukan anjing peliharaan. Hanya saja saya belajar bulu. Jadi itu tidak sama dengan mereka yang hanya berspesialisasi dalam seni bela diri. Terima kasih telah mengingatkanku bahwa bocah itu harus mengingatnya. Ye Xiwen sangat terkesan dengan kata-kata Mo Lao. Dan dia sangat berterima kasih. Siwu seperti membaca, tidak mungkin melangkah ke langit. Ketika membaca buku, Ye Xiwen juga mengejar membaca satu setelah membacanya. Dan kemudian ia akan mulai membaca buku lain. Dalam hal ini, mungkin untuk membaca banyak buku dalam periode waktu tertentu. Tapi Ye Xiwen jauh lebih transparan daripada mereka yang belajar pada saat yang sama. Yah, aku tidak punya banyak hal untuk dikatakan kepada orang tua itu. Pergi dan lihat sendiri. Mo Lao melambaikan tangannya, berbaring di kursi goyang, dan melihat buku itu lagi. Ye Xiwen berjalan ke perpustakaan dan berpikir bahwa ini selalu tidak terduga. Tentu saja, ini adalah identitas. Apa tempat penting untuk perpustakaan 1 yuan? Bagaimana mungkin mengirim orang tua yang jahat untuk menjaga, bahkan seorang penjaga? Tak satu pun dari mereka. Tetapi sebelum Ye Xiwen ingin mengetahui situasi di dunia ini, setiap kali dia terburu-buru. Jadi dia tidak pergi untuk melihat apakah ada upaya dalam tubuh ini. Tapi sekarang itu masih penampilan lelaki tua itu. Tetapi bagaimana orang tua biasa bisa dikirim untuk menjaga perpustakaan, dan tidak ada penjaga lain, yang menunjukkan bahwa manajemen puncak sangat percaya. Jadi hanya ada satu kemungkinan, kekuatan Mo Lao benar-benar tak terduga. Tidak bisa melihat luasnya, dan statusnya yang tinggi juga dapat dibayangkan. Tetapi saya tidak tahu mengapa status tingginya bersedia untuk menjaga perpustakaan. Meskipun toko buku juga merupakan tempat yang sangat penting di dinasti Yuan, tidak ada kekuatan nyata. Namun, Ye Xiwen tidak memikirkannya. Lagi pula, itu bukan musuh. Sebaliknya, Mo Lao sangat menyukainya. Ada beberapa buku di perpustakaan Yuanzhong, tetapi mereka dibagi menjadi beberapa kategori yang berbeda. Yang paling dasar dan bawaan, tingkat bela diri bawaan sulit untuk dikumpulkan. Tetapi seni bela diri dasar tidak diperlukan. Metode tinju. Metode kaki hanya beberapa dari mereka. Pokoknya, itu hanya didasarkan pada dasar-dasar. Di masa depan, musuh sejati. Kemungkinan menggunakan seni bela diri dasar juga kecil. Dan tidak begitu banyak untuk bertarung. Seni bela diri dasar. Menguasai beberapa hampir sama. Tidak lebih dari apa metode pedang dasar. Metode tinju dasar dan sejenisnya. Oleh karena itu, Ye Xiwen masih melihat seni bela diri utama. Yang paling mengesankan tidak diragukan lagi adalah tangan yang terburu-buru. Sebelum dia melihat tangan kakaknya yang cerdas, Ye Feng, dia meninggalkan kesan yang dalam padanya. Kecepatannya cepat, sangat cepat, dan kekuatannya sangat besar. Tetapi meskipun itu adalah yang utama, tetapi latihannya hebat, kekuatannya cukup lemah. Dan tangan yang tergesa-gesa dapat mencapai yang ekstrim. Dan setiap tembakan dapat menyebabkan 9 guntur, yaitu guntur 9 dering. Ye Xiwen tidak tinggal di lantai 1 tetapi langsung pergi ke lantai 2. Saya melihat film telanjang di tangga antara lantai 2 dan lantai pertama. Ye Xiwen mengenakannya di masa lalu dan hanya merasakan perlawanan yang menghalangi Ye Xiwen. Naik, tapi Ye Xiwen masih berjalan dengan sangat lancar. Ye Xiwen tahu bahwa film semacam ini adalah untuk mencegah para murid yang tidak cukup kuat untuk muncul. Meskipun dia tidak sulit untuk muncul, dia tahu bahwa film ini diatur dengan cerdik, dan kekuatan lusa lebih dari mulus. Tidak terkendali. Tanpa kekuatan lusa, tidak naik. Ye Xiwen sangat tertarik dengan tangan Ben Lei. Jadi dia segera menemukan tangan Ben Lei, dan melihat ke atas. Tangan terbesar dan fitur terbesar adalah bahwa itu tidak rusak. Ye Xiwen sudah memilih dan membuka rahasia pasukan, dan isi seluruh artikel telah terbawa. Curang di dalamnya tidak bisa dikeluarkan, tetapi mereka dapat disalin.
Tetapi Ye Xiwen tidak membawa pena dan kertas, dan kembali. Ini juga diperbolehkan. Bagaimanapun, jika Anda menyalin cheat dan membawanya kembali, Anda harus mendukungnya. Jadi banyak orang hanya memilih untuk kembali ke sini dan kembali. Setelah setengah jam lagi, setelah Ye Xiwen mendukung kecurangan, dia meletakkan rahasia tangan Ben Lei dan tidak terus menontonnya. Sebaliknya, dia langsung pergi ke bawah gedung, kecuali perpustakaan. Mo Lao masih melihat buku kuno itu dengan santai. Ketika Ye Xiwen keluar, dia tersenyum dan berkata, apakah itu dipilih? Ye Xiwen mengangguk dan berkata, yah, anak itu memilih Ben Lei Han. Ben Lei Han, cheat ini bagus. Mo Lao berkata, cheat ini juga bagus. Tapi ini adalah cheat hukum. Kamu juga perlu mencari kesempatan untuk memilih cheat senjata. Jika tidak dengan orang-orang berjuang, seberapa besar kerugiannya? Petik 2. Baiklah, Ye Xiwen mengangguk. Jika Anda ingin berspesialisasi dalam metode lain dari telapak tangan atau tinju, Anda setidaknya harus berlatih Ben Lei Han ke cincin ke-6. Ini akan menjadi berbagai seni bela diri, tidak sebagus satu, dan lebih baik serakah dan mengunyah. Aku merindukanmu. Petik 2. Terima kasih atas saranmu, kata Ye Xiwen. Anak itu akan pensiun dulu. Pergi. Mo Lao memandang Ye Xiwen dan berkata. Kemudian dia terus melihat buku-buku kuno yang sudah menguning, berbaring di kursi goyang, masih dengan santai seperti biasa. Ye Xiwen tahu bahwa dia selalu melakukan ini, dan dia tidak keberatan. Dia berbalik dan kembali ke halamannya.